Hingga pulangnya membawa oleh-oleh. Oleh yang bermanfaat bagi panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Joko Supriyanto, sarjana hukum, Pak. Dari perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Boyolali. Tadi berangkat jam berapa Pak dari sana Pak? Dari kantor Bupati dilepas Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Bapak Marsono itu jam 4:30, Pak. Ketua Dewan DPRD Kabupaten Boyolali lepas dari Kabupaten Boyolali jam 4:30. Lalu tadi sampai di sini tadi jam 6:30. Iya. Di sana rencana berapa Pak? Berapa ribu atau berapa kendaraan Pak? Berapa bus? Dari Boyolali, dari Kabupaten Boyolali ini rencana 1.347 personil, Pak. Iya. Jumlahnya sangat luar biasa. Kira-kira berapa bus berarti? Busnya itu ada 27 bus. Berarti ini termasuk dengan paling awal Pak ya, yang depan ya Pak ya? Ya kami di tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Tapi yang di depan sudah ada, yang di masih ada. Tapi Lagas nggak turun ke sini ya? Iya. Rencana visi misi apa yang mau diusulkan kepada wakil rakyat di pusat Pak? Visi misinya, Pak, yang pertama bahwa kami perangkat desa ini menghindari supaya ada gaji ke-13 dan ke-14, Pak. Karena sebagai perangkat desa ini tugasnya sama dengan ASN maupun PNS. Tapi di desa ini kami kan dipinggirkan, artinya semua kebijakan dari pusat terkait dengan anggaran kami belum tersentuh, Pak. Di samping itu kami juga minta ini apa, nomor induk perangkat desa yang selama ini belum ada. Iya, nomor induk Perangkat Desa Indonesia. Terus kemudian harapannya ke depan Pak apa seperti apa Pak? Bersama berangkat dari sana, ya harapannya seperti apa dengan kawan-kawan? Harapannya dari teman-teman kami dari Boyolali, nanti permohonan atau permintaan kami sebagai perangkat desa itu supaya dikabulkan, seperti ada gaji ke-13 dan gaji 14. Karena ASN itu baik dari ASN di kabupaten maupun dari pusat itu kan semua kan dapat gaji ke-13 maupun 14. Padahal kami sebagai perangkat ujung tombaknya di pemerintahan yang paling bawah ini tugasnya sama, Pak. Namun terkait dengan gaji kami belum walaupun dari beberapa komponen di pemerintah itu hanya janji-janji. Sampai sekarang belum terrealisasi. Baik dari kabupaten maupun dari pusat hanya janji-janji, Pak. Oke. Terus kemudian isu yang katanya mau minta tidak mau disamakan dengan KD 9 tahun seperti apa Pak? Apa betul ini mau termasuk salah satu usulan utama atau gimana Pak? Kalau itu nanti gini, Pak, itu ya kami gini dari teman-teman juga menolak dengan usulan dari Pak Kepala Desa bahwa perangkat desa itu masa jabatannya sama dengan kepala desa. Kemarin jabatan kepala desa itu hanya 6 tahun. Terus kepala desa habis itu mintanya 9 tahun. Nah, di poin 4 itu kepala desa menuntut agar perangkat desa itu jabatannya sama dengan kepala desa. Artinya ketika kepala desa purna itu perangkat desa juga purna, dan nanti kepala desa yang baru akan memilih perangkat desa itu kan ada 7, Pak. Karena apa? Ketika itu nanti dijalankan, itu nanti di pemerintahan desa itu baru. Padahal kalau semua baru, Pak, kita kan sulit, Pak. Iya. Artinya untuk pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal, begitu Iya, Pak? karena gini, yang namanya perangkat desa itu kita masih jadi perangkat desa itu nanti ada pasti paling tidak kan 2-3 tahun baru dapat, Pak. Yang mengetahui dengan kegiatan-kegiatan di desa termasuk dengan kebudayaan. Karena yang namanya kebudayaan itu kan tidak sekali 2 kali kita berjalan, Pak. Setahun itu kan kita baru mengetahui, detailnya nanti kan 2-3 tahun baru mengetahui seperti apa yang kita laksanakan, kita bangun dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti betul itu yang paling utama ya Pak? Usulan yang paling utama itu sebetulnya Iya, itu ya. tidak mau disamakan ya? Karena kan gini, Pak, kalau disamakan dengan kemarin kan rumor di beberapa medsos itu terkait dengan usulan dari Pak Kepala Desa itu kan kalau kepala desanya masa jabatan habis, perangkat desa habis, ya itu disamakan dengan presiden. Kalau presiden habis itu diganti
modelnya juga Perangkat yang- bisa. iya, Kita kan sama aja beda. perangkat yang baru. Alah repot nama. Karena kan kita kan sejak dulu sudah ada undang-undang, mulai dari undang-undang nomor 5 75, undang-undang 5 85 lah, itu yang mengatur terkait dengan masa kerja perangkat desa. Sehingga disamakan kami ya juga keberatan. Terima kasih Terima kasih Pak Waktunya. untuk statement wawancaranya. Apa, Pak? Abu Hairi, Selaku apa Pak untuk Kecamatan Ketua Tarukan? PPDI Kecamatan Tarukan. Apa visi misinya yang disampaikan nanti di Dewan RI Pak? Enggak neko-neko sih, sebetulnya kami itu kan perangkat desa selama ini itu yang pertama statusnya jelas, PNS bukan, P3K bukan, tapi kami juga bisa negara. NIP nomor 23 kami nggak punya. Yang pertama itu kejelasan status. Untuk hierarki kepegawaian juga kami bingung, apakah di Dagri atau di Permades? Selama ini semu Pak? Apa? Semu ya, jadi abu-abu. Ya, kayak gitu. Yang kedua sebetulnya kita cuma meminta apa yang tercantum di undang-undang itu dijalankan. Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah beberapa komponen gaji yang sebetulnya disebutkan, termasuk ada tunjangan anak, tunjangan istri, itu sampai sekarang belum direalisasikan. Di dalam itu masuk poin undang-undang dalam poinnya ada. Ada di PP-nya. Kemudian kompensasi untuk masa jabatan juga. Jadi perangkat desa yang 5 tahun sama yang 10 tahun jadi sama. Perangkat desa baru masuk juga sama gajinya. Nah itu yang perlu diperhatikan sebetulnya, karena kami meminta supaya jangka waktu kemudian tunjangan untuk anak istri juga segera realisasikan, karena kita tahu kebutuhan hidup apalagi ini resesi, inflasi juga semakin tinggi. Gaji perangkat tahun ini belum naik Pak, kita makan apa ya, 2.200.000, kemudian tunjangan berapa ya enggak seberapa, dengan biaya hidup di Pemalang untuk daerah sendiri itu enggak match, tidak tercover dari gaji kami, seperti itu. Apa nanti ada usulan itu Pak terkait kenaikan gaji 13 itu Pak? Ya ada jelas, Usulannya itu berapa? gaji 13 dan THR ketiga. Yang paling utama Pak nanti diusulkan. Yang paling utama sebetulnya menyikapi beberapa isu yang sudah santer di media itu juga menjadi agenda, seperti usulan dari DPP Abdesi yang minta agar jabatan perangkat desa itu disamakan dengan Kades. Jika jabatan kalau bisa 6 tahun, maka jabatan perangkat desa masa jabatannya juga 6 tahun. Nah kebetulan kalau mereka kemudian dinaikkan menjadi 9 tahun, ya jabatan perangkat desa 9 tahun. Itu sangat-sangat tidak produktif, karena perangkat desa itu berbeda dengan Kades. Perangkat desa itu jabatan yang bersifat struktural, kemudian bersifat pelayanan. Jika kemudian diganti dengan orang baru, bagaimana roda pemerintahan desa? Pelayanan mulai lagi dari nol. Orang-orang atau SDM yang ada kemudian mulai menyesuaikan diri, penyesuaian juga lama. Nah, sebenarnya di undang-undang sudah diatur bahwa usia perangkat desa masa pensiun itu sampai 60 tahun di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Jika kemudian itu di ACC sama Dewan, maka mau nggak mau berarti ada revisi undang-undang tersebut. Seperti itu Pak. Apa sih Pak bedanya dua jabatan antara jabatan kepala desa dengan jabatan perangkat desa tuh Pak? Oh jauh beda. Yang pertama gaji beda Pak. Kemudian proses perekrutan juga beda. Kades itu jabatan politis, kalau kami bukan. Kalau perangkat apa sih Pak jabatannya apa termasuknya? Apanya Pak? Kalau perangkat itu termasuk jabatan apa? Jabatan struktural kok. Jadi kita hanya di dalam pemerintahan desa itu kalau boleh dibilang staf Pak Kades. Stafnya Ini Kades. struktural ya. Iya. Nah kita sih sebenarnya nggak terpengaruh dengan isu-isu politik apapun, karena memang kita ketika jadi perangkat pun melalui mekanisme pemilihan seleksi berdasarkan nilai tertinggi. Oke, harapannya ke depan seperti apa Pak ketika sudah sampai sana? Kenapa Pak? Harapannya untuk semua. Harapannya langsung diketok di ACC semuanya Pak, usulan-usulan kami. Tidak ada yang ditolak karena memang itu logis, masuk akal dan tidak neko-neko sih. Kami juga tidak pernah atau misalnya menyinggung pihak lain. Murni yang kami aspirasikan adalah untuk kepentingan kami sendiri kok.
tidak nyenggol-nyenggol ke kades atau yang lain. Apakah betul itu isu berawal dari Provinsi NTB terkait ada usulan perangkat desa 9 tahun? Perangkat desa 9 tahun atau kades 9 tahun? Perangkat desa 9 tahun isunya Oh tidak, awalnya dari itu dari ketua Provinsi DPP NTB. Abdesi. DPP Abdesi, kebetulan ketuanya itu Wijaya ya kalau nggak salah. Itu mereka salah satu dari poin 14 poin rekomendasi audiensi itu adalah tadi jabatan kades menjadi 9 tahun. Yang kedua, masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kades. Itu DPP Abdesi. DPP Abdesi adalah salah satu organisasi untuk kepala desa se-Indonesia. Jadi ada dua. Kalau Abdesi sendiri itu nggak pengusulan nggak sampai masa jabatan perangkat, tapi memang sama-sama mengusulkan jabatan kades namun menjadi 9. Oke, terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya adalah Castro namanya Pak. Iya, selaku apa Pak di sini? Selaku Ketua PPDI Kabupaten Pemalang. Oke Pak, ini mau berangkat berapa personil Pak kira-kira Pak untuk dari Pemalang? Untuk kendaraan bus itu ada 19 bus dan kisaran antara 900 lebih. Apa yang mau disampaikan di sana, berapa poin Pak? Jadi gini Pak, simpel kalau kami akan menyampaikan ke sana bahwa tuntutannya yang pertama itu terkait dengan adanya masa jabatan perangkat desa yang sampai usia 60 tahun. Itu satu. Terus yang kedua tentang terkait dengan NIAPD itu status kepegawaian perangkat desa itu Pak. Terus selanjutnya yaitu adalah keterkaitan pemberhentian perangkat desa, walaupun di Jawa itu belum ada, di Jawa Tengah khususnya belum ada, namun di luar Jawa itu bahwa pemberhentian secara semena-mena tidak melalui aturan yang ada itu. Yang dimaksud seperti apa sih Pak? Bisa dirincikan? Yang dimaksud gini Pak, yang namanya pemberhentian itu kan harus dikonsultasikan dengan camat. Namun pada posisinya itu kadang-kadang tidak ada pemberitahuan ke camat, langsung dikeluarkan SK dari kepala desa setempat. Itu Pak. Terkait dengan hal yang lain adalah wajar ketika kami sebagai perangkat desa mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat yang kebetulan masa jabatan kami sebagai perangkat desa 60 tahun, namun ketika kami punah tidak dapat apa-apa, tidak ada artinya pensiun atau apalah. Namun itu bagaimanapun kita kerja di negara, berarti negara punya tanggung jawab. Itu saja Pak, terima kasih. Bentar, informasinya ada usulan ke gaji 3 bulan gimana Pak? Mau dilanjutkan? Kalau gaji 13, Iya. gaji 14 itu kan wacana untuk diajukan ke Dewan. Ke Dewan nanti biar nanti Dewan mengajukan ke eksekutif. Terus kemudian katanya ada usulan minta NIP gitu loh Pak, gimana? Oh ya, Pak? tadi NIP, ya? yang saya sampaikan itu Pak. Gitu aja ya Pak, Ya. terima kasih Pak. Dengan Ibu siapa Bu? Acin Triana Selaku Dewan apa Bu? dari PKB. Di DPRD Malang ya Bu. Ini adanya kegiatan apa namanya perangkat desa yang mau berangkat ke Jakarta, seperti apa Bu rupanya dengan? Ya kita mensupport teman-teman perangkat desa ini untuk menghadiri Serangkas di Jakarta karena bahwasanya ini memang kita dari membantu rakyat dengan aqua dan air mineral untuk teman-teman perangkat desa ini perjalanan ke Jakarta. Harapan kami, monggo disampaikan saja aspirasi dari teman-teman perangkat desa, bahwasanya sekali lagi kita bareng-bareng ngawal bareng terhadap apa yang akan disampaikan nantinya. Untuk poin-poinnya saya juga belum begitu detail ya. Kita belum begitu. Tapi detail. informasinya apa saja Bu yang mau di dalam sana? Saya belum tahu. Cuma kemarin dikasih tahu Bu kita mau berangkat, oke. Saya juga oke, kita bantu Aqua saja. Jadi respon saja. Tidak apa ini belum bicara detail lah. Belum bicara detail. Kemarin cuma kita tanggal nanti malam
malam Rabu mau berangkat ke Jakarta, oke kita langsung ngomong aja, udah kita minta dibantu lah air mineral. Harapannya seperti apa Pak untuk mereka? Ya sekali lagi perangkat desa itu menjadi sekali lagi mereka kerjanya itu 24 jam di desa melayani masyarakat. Jadi kalau memang ada beberapa mungkin saya yang pernah dengar tuntutan terhadap mereka atau mereka mau dibuat sebagai P3K atau PNS juga kita tidak tahu. Sekali lagi kita kembali lagi kepada posisi keuangan kita, keuangan negara, keuangan APBD kita semacam apa. Jadi monggo itu disampaikan saja, namanya juga tuntutan kan, namanya juga aspirasi, entah nanti disetujui atau tidak, ya kita lagi kembangkan, sekali lagi dikembalikan lagi kepada pemerintah. Oke, Terima kasih Bu. Simbolis, masalahnya kan tidak panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Bapak Tatang Kirana dan yang saya hormati jajaran pengurus PPDI Kabupaten Pemalang dan jajaran pengurus kecamatan se-Kabupaten Pemalang. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini atas izin Allah dan mudah-mudahan kita akan berangkat diselamatkan oleh Allah dan pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu panjang dan lebar, yang terpenting pada posisi malam hari ini kita akan dilepas kontingen PPDI Kabupaten Pemalang akan dilepas oleh beliau Bapak Tatang Kirana selaku Ketua DPRD Kabupaten Pemalang. Siap? Ada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpanjang lebar segala macam, ikan cepat, ikan bagus, cepat lagi bagus. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, acara keberangkatan Cilatnas ketiga dari PPDI terutama Kabupaten Pemalang kami lepas, semoga berjalan lancar, semoga pulangnya membawa oleh-oleh, oleh yang bermanfaat bagi panjenengan semua. Amin. Bisa jadi kemudian ada tunjangan yang kemudian meningkat, atau kemudian seragam dari panjenengan kemudian serempak segala macam, saya kira begitu nggih. Maka pemberangkatan ini saya lepas Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siap Komandan. Siap. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah